Bab 970. Tidak diragukan lagi bahwa panggilan Si Kun Hao secara alami ditujukan kepada Rong Hesu. Faktanya, Si Kun Hao menelepon Rong Hesu ketika dia dalam perjalanan ke rumah sakit, dan ingin meminta bantuan Rong Hesu, tetapi Rong Hesu meminta Si Kun Hao untuk mengerti terlebih dahulu. Panggil dia kembali setelah situasinya. Setelah panggilan dibuat, Si Kun Hao tidak sabar untuk memberitahu Rong Hesu tentang situasi saat ini, termasuk jumlah pasien yang meninggal dan jumlah pasien dalam kondisi kritis. Setelah mendengarkan perkataan Si Kun Hao, Rong Hesu tidak terburu-buru untuk mengungkapkan pendiriannya. Dia merenung sejenak, lalu bertanya dengan suara rendah, "Wakil Menteri Si, apakah Anda yakin bahwa pasien ini disuntik dengan obat China yang diproduksi oleh proyek biologi Suanyimen dan Yunsi? Injeksi?" Si Kun Hao sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka perhatian Rong Hesu akan ada di sini. Dia segera mengangguk dan berkata dengan pasti, "Tentu saja, saya telah memeriksanya. Seandainya bukan karena krisis yang disebabkan oleh suntikan pengobatan Tiongkok dari proyek rekayasa biologi Yunsi, bagaimana dia bisa begitu khawatir dan panik? Karena memang ada masalah dengan suntikan obat China yang kami produksi, maka saya pikir dibandingkan merawat pasien ini, yang lebih penting sekarang adalah bagaimana menekan masalah ini dan membiarkan kami keluar." Rong Hesu di ujung telepon berkata dengan suara yang dalam, "Coba pikirkan, apakah ada cara untuk mengganti obat yang tidak disengaja dengan obat lain? Kamu, apa yang kamu katakan?" Si Kun Hao membuka mulutnya karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata Rong Hesu, dan wajahnya terkejut. "Anda telah berada di lingkaran kesehatan selama bertahun-tahun, tidakkah Anda mengerti ini?" Rong Hesu berkata dengan sedikit kebingungan, "Yang saya maksud adalah, sebelum insiden itu terungkap, pertama-tama temukan cara untuk menemukan kambing hitam dan membawa masalah itu untuk kami. Karena identitas dan koneksi Anda seharusnya baik-baik saja, bukan? Pabrik kecil, beri dia uang dan biarkan dia membantu menanggungnya." Wajah Si Kun Hao penuh ketakutan, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar sedikit. Dia bertanya dengan tak terbayangkan, "Rong Hesu, sekarang saya bertanya apakah Anda dapat menyembuhkan pasien ini, tetapi Anda mengatakan kepada saya untuk menemukan cara untuk melarikan diri dari tanggung jawab dulu. Oh, Deputi Si, dengarkan aku, bukannya aku mati, kamu tidak tahu apa-apa tentang reaksi merugikan dari suntikan TCM." Rong Hesu buru-buru berkata, "Jika reaksi yang merugikan ringan, rumah sakit lokal di Beijing akan dapat mengobatinya, setidaknya tidak akan mengorbankan nyawa mereka, tetapi jika situasinya kritis, tergantung situasinya, Anda mungkin perlu menggunakan akupuntur TCM. Jarumnya bisa disembuhkan dengan mengisi kembali dan mengurangi jarum suntik seperti terbakar api gunung dan dingin di langit, tapi kalaupun aku terburu-buru naik pesawat sekarang, butuh waktu beberapa jam. Saat itu, akan jadi pertanyaan apakah mereka bisa menahannya. Apakah Anda dapat mendukung atau tidak, Anda setidaknya harus datang." Si Kun Hao berkata dengan marah, "Setidaknya berapa banyak yang bisa diselamatkan? Kenapa kamu tidak mengerti maksud saya? Saya telah mengatakannya dengan cukup jelas. Bahkan jika saya terburu-buru sekarang, bahkan jika beberapa pasien dapat mendukungnya, pada akhirnya, saya hanya dapat menyelamatkan paling banyak 3 atau 2 orang. Proses jarum suntik juga membutuhkan banyak waktu." Rong Hesu buru-buru berkata, "Dan saya memesan tiket dan kemudian bergegas ke ibu kota dengan pesawat. Selama ini, media harus punya cukup waktu untuk turun tangan. Ketika masalah ini terungkap, reputasi kita untuk suntik obat tradisional China merosot. Publisitas awal dan upaya kami untuk menekan proyek bioteknologi He Jiarong dan Li semuanya telah ditinggalkan, dan dampak serta kerugian yang disebabkan oleh hal ini sangat besar. Dari awal hingga akhir, yang dipedulikan Rong Hesu selalu hanya untuk kepentingan mereka sendiri." Setelah Si Kun Hao mendengar perkataan Rong Hesu, wajahnya membiru karena marah, dan dia berkata dengan marah, "Kamu sekarang tahu bahwa dampak dan kerugiannya sangat besar.
Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa suntikan obat tradisional Tiongkok ini baik-baik saja? Kenapa kali ini sakit? Begitu banyak orang. Wakil Si, jangan bersemangat, aku tidak menyangka ini terjadi, tapi aku hanya bisa menyalahkan orang-orang ini atas fisik mereka yang buruk. Rong Hesu berkata dengan suara yang dalam, tidak ada 10 juta orang yang telah menyuntik suntikan obat tradisional China milik keluarga kita di seluruh negeri, tetapi ada juga beberapa juta. Mengapa Anda tidak melihat reaksi yang merugikan dari orang lain? Hal ini sendiri terkait dengan kebugaran fisik. Apa kamu berbicara tentang orang? Tubuh Si Kun Hao menggigil. Dia bisa melihatnya sekarang. Sebenarnya, sejak awal, Rong Hesu tidak berpikir untuk membantunya menyelamatkan orang, hanya memikirkan bagaimana mengelak dari tanggung jawab. Bagaimana meminimalkan dampak pada dokter misterius. Wakil Si, kata-katanya kasar dan tidak kasar, masalah sudah selesai, hal pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menghentikan kerugian, bukan kehidupan yang sepele itu. Rong Hesu berkata dengan suara yang dalam, dan kamu juga tahu bahwa ada kebencian yang mendalam antara He Jiarong dan aku. Jika aku memasuki Beijing dengan gegabah, aku mungkin tertipu oleh anak ini. Bagaimanapun, Departemen Pesawat Militer ada di pihaknya. Ini juga menjadi perhatian Rong Hesu sepanjang waktu. Meskipun putranya meninggal di ibu kota, dia tidak berani menginjakkan kaki di ibu kota lagi. Dia takut dengan pengaruh Lin Yu di ibu kota. Bahkan abu putranya menjadi miliknya. Orang lain mengirimkannya kembali. Aku akan menidurimu. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba Si Kun Hao berteriak dengan marah. Kapan sih, kamu masih hanya memikirkan dirimu sendiri? Aku benar-benar melakukan apa yang kamu katakan untuk mencari kambing hitam, dan akulah yang kedapatan akan habis. Lalu kamu dan Chu Yun Si menunjuk orang pertama yang menjual Lao Su. Awalnya Lao Su benar-benar buta, jadi saya akan memilih Anda. Sampai detik ini, Si Kun Hao bisa sepenuhnya melihat melalui wajah dokter misterius itu. Dari awal hingga akhir, dokter misterius itu menggunakan dia. Jika dia benar-benar menemukan kambing hitam menurut kata-kata dokter misterius kali ini, kejadian itu akan terjadi di Dongchuang. Itu dia, dan sekolah kedokteran yang mendalam akan terpengaruh secara minimal. Dan bahkan sekolah kedokteran yang mendalam dapat memaksakan semua tanggung jawab padanya, berdiri dan berpura-pura meminta maaf dan kehilangan uang, tetapi itu bisa mendapatkan kembali reputasi yang baik. Si Kun Hao telah lama dalam karir resmi, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat melalui cara yang berbahaya ini? Wakil Menteri Si, bagaimana Anda bisa memikirkan saya seperti ini? Saya memberi Anda saran ini untuk kebaikan kita semua. Lagi pula, Anda telah merekomendasikan suntikan obat China kita sejak lama. Anda mungkin juga terlibat jika sesuatu terjadi. Rong Hesu berkata dengan cemas, jangan khawatir, jika kamu ketahuan pada saat itu, dan kamu dipecat, saya juga dapat menjamin bahwa kamu akan memiliki kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya di sisa hidupmu. Apakah Anda mengancam saya? Katakan, saya tidak makan set ini. Si Kun Hao mendengus sinis, kemakmuran dan kekayaan. Saat aku melihatnya, mungkin papan peti mati menungguku. Kemudian dia tidak banyak bicara, dan menutup telepon, membiarkan Rong Hesu memanggilnya apapun yang terjadi, dia tidak menjawab. Saat ini, seorang dokter di ruang gawat darurat bergegas keluar dan berkata kepada Din Pei dengan cemas, Din Pei, ada 2 pasien di sana, dan sistem pernapasan cepat rusak. Jika Anda tidak pergi ke unit perawatan intensif lagi, Anda mungkin segera kehilangan hidup Anda. Din Pei tiba-tiba terlihat getir mendengar hal ini. Jika dia bisa membawa pasien-pasien ini ke unit perawatan intensif, dia pasti akan mengaturnya. Masalahnya, unit perawatan intensif di rumah sakit sekarang penuh dengan pasien. Dan tidak hanya rumah mereka, tetapi unit perawatan intensif di beberapa rumah sakit terdekat semuanya penuh. Lao Dou, ini. Din Pei bingung, menoleh dan menatap Do Zongyong.
Do Zongyong menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dia tidak dapat pulih dari situasi pasien ini. Ketika Din Pei melihat ini, dia menegakkan dadanya dan berkata dengan kagum, "Lao Do, tolong beritahu saya informasi kontak Xiao Youhe. Saya akan mengundang Xiao Youhe secara pribadi. Ini tentang kehidupan begitu banyak pasien. Tulang tuaku ini, aku juga ingin mengundangnya." "Ya, Do Lao. Beri kami informasi kontaknya, ayo pergi dan undang dia secara pribadi." Dokter Tiongkok tua yang memakai kacamata baca juga dengan tergesa-gesa melangkah dan berkata dengan penuh semangat, "Kami semua memahami keluhan yang dialami He Xiaoyou, tetapi kami tidak tega melihat begitu banyak pasien meninggal di depan kami. Ya, ayo kita pergi dan minta dokter jenius." Beberapa dokter lain juga ikut bergema. Do Zongyong memandangi para dokter yang penuh sesak, menghela nafas lagi, dan berkata, "Semuanya, aku mengerti perasaanmu, tapi bukan kami yang menganiaya Jiarong, jadi tidak ada gunanya bertanya kepada kami di masa lalu." "Aku juga ikut." Kemudian suara rendah datang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu dan melihat ke belakang, mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Hanya Si Kun Hao yang keluar dari kerumunan. Wajah Si Kun Hao muram, mulutnya terkatup rapat, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan mengundangnya."